Mengapa mahasiswa UGM bubarkan acara diskusi Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan di UGM? Acara diskusi yang diselenggarakan di Joglo GIK UGM Sleman, Yogyakarta dan menghadirkan sejumlah pejabat negara ricuh usai digeruduk ratusan mahasiswa Senin 16 Juni malam. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, acara diskusi Kopdar bareng Masdar ini diisi oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Forum malam itu bertemakan Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia. Kopdar mulanya berjalan lancar dan kondusif, ketiganya mendapatkan sesi berbicara di atas panggung. Lalu, tiba momen mereka diminta menanggapi video viral tentang ex-ketua BEM UGM Tio Ardianto yang menemukan alat diduga pelacak di mobilnya. Sudaryono dapat kemudian giliran pertama, disusul kemudian Budiman, namun belum selesai ia menanggapi, tiba-tiba terdengar bunyi sirene penguras suara dari arah luar panggung. Para mahasiswa lalu merangsek naik ke panggung. Tidak butuh waktu lama buat para mahasiswa mengepung area panggung. Beberapa kemudian membentangkan spanduk, diantaranya bertuliskan UGM menolak pengkhianat reformasi dan UGM menolak penjilat rezim. Kedua, sikap sejumlah mahasiswa UGM terkait penggerudukan acara tersebut dilontarkan dalam jumpa pers di depan Balairung UGM hari Rabu 17 Juni siang. Jubir mahasiswa UGM Gladwin mengatakan aksi tersebut dilakukan secara kolektif. Mereka menyatakan yang terjadi saat aksi itu merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah yang berulang kali melakukan penindasan kepada rakyat. Intinya kami secara kolektif karena resah datang ke sana dan apapun yang terjadi di sana adalah bentuk ekspresi kami, kata Gladwin. Mereka menganggap ada beberapa narasi, potongan video, serta pemberitaan terkait aksi geruduk itu seringkali tanpa menghadirkan konteks dan kronologi yang utuh. Di hadapan wartawan, mereka menganggap acara yang dihadiri Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan itu hanyalah ajang pamer pencapaian pemerintah dan bukan acara diskusi substantif. Ketiga, kelompok mahasiswa UGM ini juga menyayangkan sebagian pemberitaan yang semata menyorot keributannya semata dan yang menuding bahwa seolah-olah aksi mahasiswa itu anti dialog. Bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif dan setara dengan orang-orang yang pemerintahannya jelas tidak dapat dipercaya dan tidak berpihak pada rakyat, kata mereka. Dalam jumpa pers itu, menurut Gladwin, mahasiswa yang ikut dalam aksi geruduk di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GIK UGM juga ikut terlibat. Keempat, dalam acara konferensi pers itu, mahasiswa UGM juga menyoroti berbagai kasus seperti kriminalisasi terhadap aktivis hingga peraturan yang dianggap memperluas peran aparat keamanan di ruang sipil. Mereka juga mengajukan 4 tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama, membebaskan seluruh tahanan politik serta memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang dianggap mengalami kriminalisasi. Yang kedua, mereka meminta pemerintah menghentikan segala bentuk pembatasan terhadap aksi demonstrasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mendesak penarikan militer dari ruang sipil serta pencabutan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Serta yang keempat, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis. Kelima, pakar politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menyebutkan mahasiswa memanggul peran untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Dan itu bukti bahwa mahasiswa sebagai termometer itu bekerja, ujarnya. Dan menurutnya, ketika mahasiswa mulai menyuarakan keresahan masyarakat, hal itu merupakan alarm bahwa ada persoalan yang harus cepat diselesaikan. Bukan hanya komunikasi yang harus diperbaiki dari negara kepada publik, tapi juga inti dari persoalan itu sendiri harus diselesaikan, kata Nur Hidayat. Nur Hidayat menekankan agar pemerintah serius menyelesaikan inti persoalan yang diprotes mahasiswa. Menurutnya, pemerintah saat ini justru berupaya menciptakan situasi menghadap-hadapkan satu kelompok mahasiswa dengan kelompok mahasiswa yang lain. Dalam konteks inilah, Nur Hidayat menangkap kesan bahwa pemerintah mengabaikan tuntutan mahasiswa. Dan sebaliknya, pemerintah seperti mau mengusik mahasiswa. Dokter yang baik tidak akan menghancurkan termometer, tetapi justru menurunkan suhu ruangan atau suhu tubuh dan bukan memecah termometernya, ujarnya. Apa yang dilakukan mahasiswa itu hanyalah simptom, bukan akar masalahnya sendiri. Tugas pemerintah untuk memperbaiki akar masalahnya, kata Nur Hidayat.
Keenam, sesungguhnya akar masalah dari berbagai kebijakan terkait pengelolaan negara saat ini adalah terus diterapkannya aturan sekuler kapitalistik demokrasi liberal. Sekuler karena senantiasa meminggirkan peran agama dalam kehidupan, kapitalistik karena mempraktekkan sistem ekonomi berbasiskan riba atau rente yang dikuasai segelintir oligarki politik dan ekonomi yang menjarah sumber daya alam dan merusak lingkungan, dan demokrasi liberal karena penguasa yang lahir, berbiaya mahal dan menjadi lahan subur politik transaksional yang rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka kita ingatkan kembali, khususnya kepada para elit politik dan mahasiswa, fokuskan perubahan kepada akar masalahnya, bukan semata pada aspek inkompetensi personal, tetapi melampaui itu semua, yaitu kerusakan sistemik yang akut. Kita sudah mengalami 28 tahun sejak reformasi 1998 dengan sistem yang koruptif dan destruktif. Sekedar pergantian person hanya akan menambah panjang penderitaan rakyat dengan pola perbaikan parsial personal yang terus berulang. Maka dengan penerapan sistem kafah, harapan perubahan yang hakiki dan komprehensif fundamental insya Allah akan terwujud. Kalau aku sih, yes. Paham sampai di sini? Salam melek politik.